Oke, Le. Welcome channel to my back. Nah, di sini kita bakal nge-reaction Draw My Life-nya Indonesia, masih dengan itu ya. Kali ini dengan kisahnya, ya kata orang sih banyak yang bilang mirip sama aku ya. Kata orang. Jadi sebelumnya tuh dulu tuh sangat-sangat mengidolakan sosok inilah ya gitu kan. Kalian pasti udah tau lah siapa dia. Pokoknya Iqbal Ramadan lah ya. Jadi aku sempat ngefans sama dia tuh dari tahun kapan ya? Pokoknya dari masa aku seginilah gitu, segini ya. Dari zaman-zamannya dia masih Cowboy Junior gitu kan, sampai ke CGR, sampai ya sekarang lah sampai Dilan kan gitu ya. Pokoknya sampai sekarang lah. Cuman awalnya dari situ gitu. Jadi ya daripada banyak bacot, daripada banyak ngomong, ya bagus langsung aja kita mulai. Kita lihat kisahnya itu seperti apa kira-kira. Apakah dulu dia susah-susah kali atau ya biasa aja. Cuman ya kita penasaran sih dari mana dia bisa puncak karirnya tuh di mana gitu ya. Pokoknya kita tonton aja lah ya. Ini dia videonya. Welcome to Drama Life Indonesia. Survei mengatakan bahwa masih banyak nih yang nonton tapi nggak subscribe. Sekarang, yuk pencet tombol subscribe, iya tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya, karena lonceng Anda bahagia kami. Bahagia kami. Iqbal Diafakri Ramadan, atau lebih akrab dengan panggilan Iqbal, lahir di Surabaya pada 28 Desember 1999 dari seorang ayah bernama Heri Hernawan dan ibu bernama Rike Damayanti, serta memiliki satu kakak perempuan bernama Filza Hasnamudia, atau lebih sering disapa Teodi, yang terpaut beda 4 tahun dengan Iqbal. Kakak Iqbal berprofesi sebagai dokter gigi. Oke, ntar ya masih singkat dan jeda ya. Oke, jadi kukira awalnya itu Iqbal sempat dia tuh lahir di Bandung gitu, atau ya di Jakarta lah, Jakarta Selatan gitu ya kan. Rupanya dia lahir di Surabaya gitu dah. Iqbal ini juga memiliki saudara perempuan, kakaknya sendiri, dan mereka hanya 2 bersaudara gitu ya. Kita lanjut. Iqbal sempat menghabiskan masa kecilnya di Sorong, Papua, karena pekerjaan ayahnya di bidang pertambangan minyak dan gas nasional yang menuntut untuk berpindah-pindah tugas. Iqbal dan keluarganya pindah ke Jakarta setelah dirinya menghabiskan masa TK dan SD pada tahun pertamanya di sekolah Al-Izzah, Sorong, sampai 2007. Kemudian keluarganya pindah ke Jakarta dan Iqbal melanjutkan sekolah di SDIT Al-Muhajirin daerah Pondok Kopi, Jakarta Timur. Ia menghabiskan masa SMP dan SMA-nya di Global Islamic School hingga tahun 2016. Oke, tar. Jadi berarti dia besar-besarnya tuh di Jakarta ya. Jadi sebelumnya tuh Iqbal sempat hidup dan sekolah di Papua ya, lebih tepatnya di Sorong gitu ya. Karena pekerjaan orang tuanya mungkin yang mungkin kayak dinas kan pindah-pindah tuh gitu ya. Rumahnya kan nggak tetap tuh rumah dinasnya. Gitulah mungkin ya, karena orangnya dinas ya. Penempatannya mungkin ya dari sana-sananya lah, ditempatkan di sini dan di sini gitu ya. Dan mungkin ya Iqbal itu di Papua, di Sorong mungkin hanya umur berapa tahun aja lah. Pokoknya dia dari kelas 2 SD aja udah pindah. Dan dia tuh kayak memang sampai SMP atau sampai kapan tadi itu ya, lupa aku. Ya memang mungkin sekolahnya berbau Islam, karena memang aku sempat mendengar cita-cita Iqbal itu sebenarnya adalah menjadi ustadz guys gitu ya. Jadi ya kita lihat aja lah ya, terlanjut. Sejak umur 9 tahun, Iqbal sudah menyenangi dunia musik dan mengikuti ajang pencarian bakat anak-anak idola cilik. Namun, ia tak lolos audisi, bahkan sampai 3 kali ikut audisi. Hal ini sempat membuatnya kecewa dan ragu untuk mencoba peruntungannya kembali pada audisi drama musikal Laskar Pelangi. Namun, berkat dorongan dari sang ibu, Iqbal akhirnya ikut audisi drama musikal Laskar Pelangi di tahun 2010 tanpa berharap akan lolos. Dari sinilah karir Iqbal di dunia entertainment bermulai. Iqbal akhirnya lolos audisi dan tergabung dalam drama musikal Laskar Pelangi, berperan sebagai Trapani hingga tahun 2011. Di tahun ini pula Iqbal mendapat peran pertamanya pada film layar lebar sebagai Rusdi Badrudin dalam film 5 Elang. Melalui audisi tertutup, seorang produser musik bernama Patrick Effendi yang menonton drama musikal Laskar Pelangi akhirnya mengajak Iqbal bersama 3 orang lainnya, yaitu Aldi, Bastian, dan Kiki, untuk membentuk band bernama Cowboy Junior pada 23 Juli 2011. Lagu-lagu Cowboy Junior pun dengan cepat diterima publik, di antara lain Kamu, Ea, Terhebat, dan Satu Senyuman, yang dinyanyikan featuring Boys to Boys. Tak hanya lagu yang meledak di pasaran, Cowboy Junior juga sempat melakukan tur keliling Indonesia di 30 kota yang bertajuk Cowboy Junior Generation 2013. Tur tersebut dilakukan dari April hingga Desember 2013.
Ntar ya, nih aku gatel nih tangan aku untuk ngejeda nih. Kenapa aku kaget? Ya ternyata Cowboy Junior tuh lahir di bukan lahir ya. Gini, bukan ya, maksudnya terbentuknya gitu ya. Cowboy Junior tuh terbentuk pada tanggal 23 Juli 2011. Nah, buat kalian semua nih, Le, yang belum tahu ya kan. Nah, tanggal tersebut adalah tanggal lahirnya saya. Pokoknya tanggal lahir aku tuh tanggal 23 Juli gitu ya kan. Jadi kalau secara nggak langsung ya mungkin ya pantas lah ya, mirip-mirip sedikit lah sama Iqbal kan gitu. Ternyata terbentuknya Cowboy Junior tuh sama dengan tanggal lahirnya aku guys gitu ya. Jadi ya tanggalnya sama, bulannya pun sama gitu. Oke ya, jadi Iqbal tuh sempat mengikuti audisi kayak mungkin ya audisi penyanyi cilik lah ya. Kita nggak tahu dan nggak disebuti di audisi di mana gitu. Nah, ketika dia mengikuti audisi tersebut mungkin dia gagal gitu ya. Sampai akhirnya dia untuk mengikuti audisi berikutnya lagi atau ya tadilah drama musikal Laskar Pelangi, dia sempat ragu gitu untuk mengikuti ke situ gitu. Nah, berkat dorongan dari ibunya, berkat dorongan dari orang tuanya, ya sampai akhirnya dia mengikuti dan ya maulah untuk bergabung di situ dan ya alhamdulillah lolos. Terkadang memang dorongan dari orang tua juga penting sih gitu ya. Oke, kita lanjut lah ya. Sukses dalam industri musik sampai menggelar konser, para membernya juga berakting dalam film pertama mereka yang berjudul Cowboy Junior The Movie, yang tayang pada Juni 2013. Pada tahun 2014, Bastian memilih mundur dari Cowboy Junior untuk bersolo karir. Akhirnya mereka berganti nama menjadi CJR. Setahun kemudian, CJR kembali merilis film tentang diri mereka, berjudul CJR The Movie, Lawan Rasa Takutmu. Oke, ntar ya guys ya. Jadi mengenai film-film mereka gitu kan. Ya, aku dulu pertama kali Cowboy Junior itu buat film pertama Cowboy Junior ini adalah Cowboy Junior The Movie tadinya. Karena aku nonton Cowboy Junior The Movie itu pas masih SD gitulah ya. Nah, ketika aku masuk SMP, aku mengikuti kegiatan kayak ekskul gitu yang namanya pramuka gitu. Nah, karena aku anak pramuka gitu kan. Pramuka kan terkenal dengan perkemahannya, campingnya, ada event-event tertentu lah untuk seminggu persami gitu. Jadi ada satu momen aku tuh memang ngikutin event pramuka tuh. Di situ tuh betul-betul kami semua dikumpulkan. Itu semua banyak kali kayak di lapangan. Nah, di situ tuh ada proyektor gitu kayak infocus gitu lebar. Jadi kami kayak nonton bioskop gitulah rame-rame. Nah, film yang diputar adalah film mengenai kepramukaan. Rupanya yang diputar adalah film yang diperani oleh Iqbal dan kawan-kawan, yaitu Cowboy Junior. Pada saat itu mereka masih imut-imut kayak aku sekarang gini lah gitu ya kan. Jadi sempet aku berpikir bahwasanya Cowboy Junior The Movie adalah film pertama mereka. Ternyata enggak. Aku pertama kali nonton film mereka ya Cowboy Junior The Movie gitu loh. Padahal film pertama mereka adalah ya elang yang mengenai pramuka tadi gitu ya guys ya. Terus Februari 2014 Bastian sempat mengundurkan diri. Untuk Februari 2015 CJR kembali membuat film mereka lah gitu ya. Oke, kita lanjut. Lewat Cowboy Junior, nama Iqbal semakin dikenal dan Iqbal punya komunitas fans tersendiri yang disebut sebagai Sonic, sobatnya Iqbal. Bahkan ia pernah mengeluarkan 3 mini album untuk fans-fansnya yang berjudul Songs for Sonic. Selain sebagai personel Cowboy Junior, Iqbal juga punya side project dengan membentuk band bersama teman-teman sekolahnya di tahun 2015 bernama The Second Break Time. Iqbal sebagai vokalis sekaligus gitaris. Band ini merilis single berjudul Gone pada Juli 2016. Oke. Setelah sukses di dunia entertainment, tidak membuat Iqbal melupakan pendidikannya. Ia tetap bersekolah di sekolah umum, dan sejak SMP, Iqbal sudah berkeinginan untuk bisa menempuh pendidikan di luar negeri. Dirinya juga sempat ikut program homestay 1 bulan dari sekolahnya di Australia. Hal ini yang memicu dirinya semakin semangat bisa sekolah di luar negeri. Alasan lainnya, Iqbal sudah merasa terlalu nyaman dengan karir dan nilainya yang tinggi di sekolah, sehingga takut membuat dirinya sombong. Dari sini ia bertekad bisa sekolah di luar negeri dan menjadi dirinya sendiri. Di pertengahan tahun 2016, Iqbal berangkat ke Amerika untuk menempuh pendidikan pre-college-nya di sebuah lembaga pendidikan setara SMA di United World College atau UWC, New Mexico, Amerika Serikat di jurusan seni. Di tengah kesibukannya menempuh pendidikan di USA, pada 2017, perusahaan film Falcon Pictures mengumumkan bahwa Iqbal akan memerankan karakter Dylan untuk film Dylan 1990 yang diadaptasi dari novel penulis Bidi Baik. Tak sedikit pembaca yang kontra dengan dipilihnya Iqbal sebagai Dylan karena berbeda dengan ekspektasi sebagian pembaca. Melalui perannya sebagai Dylan di tahun 2018, Iqbal ternyata mampu membuktikan prestasi beraktingnya dengan mendapat beberapa nominasi di ajang film bergengsi. Antara lain pemeran pasangan terfavorit di Indonesian Movie Actors Awards tahun 2016 bersama Vanessa Priscilla
artis terpopuler dari Indonesian Television Awards tahun 2018, dan Variety Asian Star Up Next International Film Festival and Awards Macau 2018. Selain sibuk dengan film, kini Iqbal sedang fokus menjalani band beraliran R&B eksperimental yang sudah dirintisnya sejak tahun 2017 dengan single debutnya berjudul Independent bersama Rinrin dan Agi. Meski Agi kini sudah mengundurkan diri, Iqbal bersama Rinrin terus melanjutkan Summer Dose dengan Iqbal sebagai basis dan Rinrin sebagai vokalis. Bahkan mereka akan melangsungkan tur pertama Summer Dose di 6 kota Indonesia yang akan dimulai pada Februari 2020 bertajuk Don't Fall in Love with Me. Iqbal yang lulus dari sekolahnya di Amerika di tahun 2018, saat ini sedang melanjutkan kuliah pada jurusan Media Komunikasi di Monash University, Melbourne, Australia. Itu dia kisah perjalanan hidup seorang Iqbal Ramadan yang bisa kita jadikan motivasi. Di usianya yang muda, Iqbal mampu mengatur waktu di dunia entertainment maupun di dunia pendidikan. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada artis atau tokoh yang ingin kalian tonton selanjutnya. Oke guys ya, jadi ya gimana ya, betul sih yang dibilang. Pokoknya ya gimana, agak susah sih sebenarnya. Memang di usia dia yang muda, di usia dia yang sekarang ini, dia balik nggak balik seusia dengan aku loh, seumuran dengan aku gitu. Nah di balik prestasinya dia ini, di balik kesuksesannya dia ini, pasti banyak nih yang terbentur nih, jadwal-jadwal pendidikan, belum lagi jadwal untuk karirnya, belum lagi jadwal untuk musisinya dan sebagainya gitu kan. Karirnya tuh yang aku maksud kayak ya di dunia perfilman dia lah gitu ya. Belum lagi kalau memang dia masih aktif gitu kan, dipanggil di stasiun televisi, mungkin di acara ini, dan acara ini gitu. Jadi ya terbilang salut juga sih sama Iqbal. Ya respect bro gitu kan. Karena dia bisa memanage itu semua dengan baik sampai dia benar-benar sukses. Bahkan dia untuk di film Dilan, kalau bisa kita dengar tadi kan dia banyak kontranya gitu. Pro-nya sedikit, kontranya banyak gitu. Banyak dari pembaca yang anggap remeh mungkinnya di awal. Karena mereka udah ekspektasinya pasti nggak terlalu jauh. Malah kalau bisa dibilang kayak negatif terus gitu. Bahwasanya Iqbal kayaknya nggak pantas deh memerankan karakter Dilan, karena mereka membaca dari novel-novelnya kurang cocok aja, kurang sesuai aja. Tapi dengan rilisnya film tersebut, dia berhasil membuktikan dan ya membuat filmnya meledak. Semua orang, siapa sih yang gak kenal Dilan gitu kan, sampai jaketnya aja, aku makan tempat bakso di sini ada, di depan ada, di belakang ada. Jadi Dilannya yang mana nih gitu. Dia berhasil gitu untuk meledakkan itu semua. Bahkan kita bisa mendengar prestasi dari perfilman yang dia perankan, dia banyak mendapatkan nominasi-nominasi lah gitu ya. Dan pesan yang aku sampaikan buat kawan-kawan semua, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, mau gimana pun, kita nggak tahu jalan sukses kita di mana, kita nggak tahu jalan keberhasilan kita di mana. Jadi apapun itu jalanin aja, coba aja, walaupun banyak rintangan, banyak benturan, itu pasti, itu udah salah satu bagian dari ujian kita, itu udah salah satu bagian dari cobaan kita gitu. Kalau memang kita mampu, kalau memang kita bisa, pasti kita ya tetap jalan gitu. Tapi kalau memang kita betul-betul nge-stuck, nggak bisa ngelanjutin, nggak bisa nge-handle, nggak bisa memanage, artinya kita bukan di situ mampunya gitu loh. Ya kalian bisa pahami lah apa yang aku maksud gitu ya. Jadi cari yang kalian mampu di lainnya gitu loh. Kalau memang kalian posisinya dalam menempuh jenjang pendidikan sekarang, tapi kalian ada tuh keinginan untuk mencoba di luar dari pendidikan gitu, contoh kayak Dilan kan, atau kalian adalah salah satu orang musisi juga, ya kalian bisa menyimbangi itu di sela-sela waktu pendidikan kalian gitu. Tapi kalau memang sangat-sangat terbentur, mungkin bukan di situ gitu loh. Atau mungkin kalian cuman bisa gimana enaknya kita, gimana biar nggak terbentur dan kita tuh bisa memanage-nya gitu. Karena apapun itu yang nggak bisa kita manage, pasti bukan jalannya gitu loh. Kalaupun kita paksa, ya plus minusnya pasti ada sih. Contoh kayak Iqbal juga kan, awalnya dia karena memang ketenaran dia di sebelum-sebelumnya di dunia permusikan, makanya dia bisa dipanggil dan bisa sesukses ini gitu loh. Pokoknya aku nggak bisa membilangkan kesimpulan seperti apa, kawan-kawan sendiri bisa menyimpulkannya dari video ini seperti apa. Ya apapun itu, pokoknya buat kita semua tetap semangat gitu loh. Sekian aja video kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan ya seperti biasa, siapapun idola kalian, siapapun yang pengen kita reaction sama-sama, ya silakan request di kolom komentar gitu loh. Oke, see you di next video.